Selamat datang, selamat siang. Kita kembali hadir di channel podcast bersama IWPI. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu ahli hukum pajak dan kepabeanan, Pak Alessandro Rey. Selamat siang Pak Rinto. Ya. Terima kasih sudah mengundang kami hadir di sini. Ya, sama-sama Pak Rey. Panggilannya Pak Rey ini. Ya. Ini Pak Rey, kami akan dari IWPI menanyakan hari ini kami ada sidang kasus di pengadilan pajak, tetapi tergugatnya adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai ini, Pak Rey. Nah, yang menarik kali ini ada dua hal yang kita soroti, Pak Rey. Yang pertama adalah tim kami tidak boleh hadir di Zoom lebih dari satu tempat, Pak Rey. Jadi lebih dari satu akun itu tidak diperbolehkan masuk. Nah, yang kedua, setelah terjadi perdebatan panjang, itu ada kuasa hukum karyawan kita itu dimasukkan. Ternyata ditanya-tanya tentang ini bukti potong PPh ini orang pribadi, yaitu bukti potong ini ya, form A21. Nah, itu kira-kira kalau menurut dari Pak Rey sendiri mengamati dinamika di persidangan pajak terkait dengan sidang kepabeanan atau bea cukai, ini seperti apa nih Pak Rey? Ini karena tadi ini majelisnya adalah majelis 7B yang diketuai oleh ini ketua majelis hakimnya adalah Hafsah Febrianti, Pak Rey. Jadi saya sendiri tadi awal dimasukkan Pak Rey, cuman tim saya itu tidak dimasukkan. Jadi maunya cuma hanya satu akun saja yang boleh masuk, karena sudah kesepakatan yang lazim di majelis 7B. Dan saya tanyakan kesepakatannya apa, buktinya, itu majelis juga tidak bisa menunjukkan, Pak Rey. Ya, itu dulu mungkin yang pertama dulu, Pak Rey. Nanti menyambung yang kedua yang masalah form ini 1721 tadi. Baik, terima kasih Pak Rinto pertanyaannya. Ini luar biasa ya. Saya juga baru mendengar informasi ini ya, karena mungkin baru selesai sidang ya Pak Rinto. Iya, betul Pak Rey. Jadi ini adalah dinamika yang terjadi di pengadilan pajak. Kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan khususnya wajib pajak dan juga praktisi pajak bahwa memang betul ada majelis 7. Kalau kami nggak salah itu ada majelis 7A dan 7B. Oke. Nah, tadi Pak Rinto menyebutkan majelis 7B. Betul Pak. Yang diketuai oleh Hakim Hafsah Febrianti. Iya, betul. Dan kalau kami tidak salah, Hakim 7 majelis 7A itu diketuai oleh Tri Andrini Kusumandari. Oke. Ya. Dan memang kedua hakim ini sangat populer. Ya. Kalau di majelis 7B tadi salah satu anggota majelisnya kayaknya itu Pak Rey, Tri Andini tadi. Iya. Kalau kami tidak salah, kalau kita lihat penelusuran dari keputusan Ketua Pengadilan Pajak, memang antara dua hakim ini hanya bertukar posisi di majelis 7A dan majelis 7B. Jadi 7B diketuai oleh Hafsah Febrianti, 7A-nya diketuai oleh Tri Andrini Kusumandari. Jadi ketika dalam perkara PT Arion melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, ketuanya adalah Hafsah Febrianti, kemudian anggotanya salah satunya adalah Tri Andrini Kusumandari. Ya. Dan sepertinya memang kedua hakim ini sangat sejoli sekali ya, karena memang selalu berdua dalam menangani, memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepabeanan ya. Oke, tadi Pak Rinto menanyakan mengenai tim PT Arion ya, Indonesia, yang kemudian tidak diaksep di Zoom. Pak, karena berada di lebih dari satu tempat. Betul Pak. Ya. Sementara majelis hakim memaksa bahwa mereka hanya mengaksep satu akun saja, atau satu tempat saja. Betul Pak. Ya. Betul, Pak. Kebetulan Pak Rinto sedang berada di tempat yang lain mungkin ya. Betul Pak. Ya. Jadi tidak bisa menghadiri persidangan bersama-sama dengan karyawan PT Arion di kantor. Begitu ya Pak. Ya, betul Pak. Nah, namun demikian ketika ketika Pak Rinto itu di-admit ya, tapi kemudian karyawan lain tidak di-admit gitu Pak ya, tidak di-accept. Betul, tidak di-accept. Ya, alasannya hanya boleh satu saja. Iya, betul Pak. Nah, kembali lagi
kalau ini adalah persidangan online ya Pak. Iya, betul, online Pak. Nah, kalau kita bicara persidangan online, maka dasar hukumnya itu diatur hukum acaranya dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor 1 tahun 2023 ataupun Per 1 2023. Iya. Nah, sebenarnya lahirnya Per 1 2023 itu berkaitan dengan persidangan online itu adalah mempermudah wajib pajak. Ya. Kalau saya sendiri lebih senang sidangnya onsite begitu ya. Iya. Mungkin termasuk golongan jadul begitu Jadul, ya. iya, Pak. Tapi kalau Pak Rinto kan termasuk golongan milenial dan Z. Betul, yang Pak. lebih senang menggunakan teknologi informasi. Iya, karena orang IT juga sih, Pak. Nah, apalagi PT Arion Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang informasi teknologi kan begitu. Betul, Pak. Nah, sehingga harusnya IT itu bisa digunakan secara maksimal. Betul. Nah, kembali lagi Per 1 2023 itu kan adalah ketentuan yang mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Betul, Dan Pak. tujuannya dibuat Per 1 2023 itu merupakan amanat dari peraturan Mahkamah Agung. Dari Perma, Pak ya. Betul. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai hukum acara peradilan pajak yang tertinggi, Iya. maka tentu tidak diatur persidangan elektronik. Oke. Karena tahun 2002 itu belum ada persidangan elektronik. Iya, Dan betul, Pak. persidangannya harus selalu onsite. Nah, kemudian terbitlah Per 1 2023 dalam rangka mengakomodir dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Nah, kalau kita bicara roh atau nawacita lahirnya persidangan elektronik, baik yang dituangkan dalam Perma maupun Per 1 2023, maka sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah wajib pajak. Nah, kalau kemudian tempat dipersoalkan, maka persidangan online menjadi tidak mudah lagi. Ya, menjadi sulit dong kalau begitu. Kalau gitu lebih baik sidang onsite saja. Dan kalau kita merujuk ke Per 1 2023, tidak dilarang juga wajib pajak kemudian hadir dari berbagai tempat, karena ada karyawan juga yang hadir di rumah atau work from home misalnya. Ada juga karyawan yang hadir dari kantor. Jadi work from office. Betul. Mungkin juga pimpinan perusahaan sedang berada di tempat yang lain menjalankan tugas. Jadi work from somewhere else. Kan begitu. Work from jadi anywhere, Pak. Work from anywhere kan. Nah, jadi sangat dimungkinkan gitu ya. Nah, kembali lagi kalau kita bicara teknologi informasi, harusnya kan ruang Zoom itu adalah ruang meeting. Betul, Pak. Gitu ya, Pak ya. Tadi juga disampaikan, Pak, karena kalau sidangnya onsite itu kan harus semua pihak itu harus hadir dalam satu tempat itu, Pak. Betul. Nah, karena ini sidangnya online, harusnya tidak dipersoalkan. Yang penting link Zoom-nya kan sama, Pak. Betul. Nah, tapi kemudian karena ketua majelisnya berlatar belakang sarjana hukum, bukan berlatar belakang sarjana akuntansi atau ekonomi, apalagi berlatar belakang IT. Betul, ya. Pak. Mungkin beliau akan menanyakan bukan menanyakan, beliau akan menyatakan bahwa itu tidak boleh. Lalu pertanyaan berikutnya dari wajib pajak atau dari siapapun yang mengamati persidangan hari ini akan bertanya, kalau gitu rumusan norma yang melarang itu ada di mana? Ya, dasar hukumnya saya minta tadi, Pak. Diminta ya, Pak? Ya, saya minta. Tidak mau memberikan, Pak. Nah, berarti tidak ada rumusan norma atau dasar hukum yang mengatur mengenai hukum acara yang mengharuskan wajib pajak dan karyawannya berada di satu tempat. Kalau tidak ada dipaksakan, ya kalau begitu persidangannya menjadi persidangan tidak berdasarkan hukum acara. Betul, Pak. Itu sudah saya sampaikan juga, Pak Ray tadi. Nah, kalau sudah disampaikan tidak juga mau didengarkan, berarti persidangannya ya harus dikatakan persidangan sesat ya. Betul, Pak. Ya, bukan persidangan pengadilan pajak namanya. Ya, atau mungkin bisa dikatakan sekedar kongko-kongko atau pertemuan mungkin di luar pengadilan pajak ya. Dan menurut saya hal itu juga sebenarnya nggak terjadi juga di kantor bea cukai ya. Ya, tidak juga se ekstrim itu gitu kan ya. Gitu, Pak, nah, apalagi di pengadilan pajak ya. Sehingga menurut saya kalau kemudian hakim menolak memasukkan karyawan karena tidak berada di satu tempat, itu alasan yang saya harus katakan bukan saja tidak berdasarkan hukum, apalagi berdasarkan IT gitu ya, Pak. Ya, kalau IT aja dia tidak mudeng atau nggak paham, ya oke lah kita bicara berdasarkan hukum. Tapi itu kan nggak berdasarkan hukum juga. Betul, Pak. Kita minta dasar hukumnya juga tidak disertakan juga saya mintanya tadi ini, Pak, langsung di share screen saja biar pemirsa yang lainnya melihat, Pak. Karena kebetulan
sidang hari ini Pak, khusus sidang hari ini di Majelis 7B itu disiarkan live Pak di ini Pak, YouTube-nya Sekretariat Pengendalian Pajak Pak Re. Cuman setelah sidang selesai langsung di ini Pak, akunnya di private Pak, video tadi di private itu loh Pak, jadi tidak bisa dilihat lagi itu loh Pak. Jadi kalau begitu gunanya untuk live streaming apa kan begitu? Iya, itu juga nanti kita tanyakan juga Pak di sidang berikutnya Pak. Ya, harusnya kan kalau live streaming setelah selesai tentu publik bisa melihat. Betul, sudah otomatis recorded Pak. Ya, jadi yang saya lihat begini Pak, ada kekhawatiran yang sangat tinggi sekali dari majelis hakim ini ya. Betul, Pak. Kecuali termasuk ketua majelis ya, Hakim Hafsah Febrianti ini ya. Seharusnya kan beliau kalau berlatar belakang SH ya dan mempunyai pengalaman bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tentu ketika dia bekerja di sana kita memaklumi perbuatannya. Tapi ketika dia sudah jadi hakim tentu itu nggak bisa lagi ditoleransi. Betul Pak Re. Karena kan ketika hakim bersidang itu kan harus menggunakan baju yang namanya hukum dan keadilan. Betul. Bukan baju yang kemudian bertuliskan target penerimaan pajak gitu ya. Nah, itu kan kemudian menjadi berbeda. Iya. Kalau kemudian hakim mempersulit persoalannya mengenai harus satu tempat, itu kan ada upaya untuk mempersulit wajib pajak supaya pemeriksaannya tidak dilanjutkan kepada pemeriksaan materi. Karena ini kan baru permulaan saja kan? Betul Pak. Sidang pertama hari ini Pak. Nah, sidang pertama. Jadi harusnya masih pemeriksaan legal standing ya atau identitas para pihak. Nah, kalau itu saja tidak bisa dimulai, lalu persidangan yang seperti apa yang diharapkan? Iya, betul Pak. Ya, kalau begitu ya Hakim Hafsah Febrianti dan Hakim Tri Andrini Kusumandari langsung aja buat putusan. Ya, ndak usah ada sidang. Iya. Yang menarik sidang hari ini Pak Re, perdebatannya antara kami penggugat sama majelis hakim saja Pak Re. Jadi yang si tergugat santai saja Pak. Jadi seakan-akan sidang ini memang kita ini sebagai penggugat melawan majelis hakim itu Pak, seakan-akan digiring opini ke situ itu Pak Re. Kalau itu yang Pak Rinto sampaikan berarti persidangan ini terdiri dari 3 pihak, yaitu majelis hakim, betul Pak, kemudian wajib pajak sebagai penggugat, kemudian tergugatnya majelis hakim juga. Berarti kan kalau mau disimpulkan seperti itu. Betul Pak Re. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka kembali lagi itu bukan persidangan pengadilan pajak. Dan itu patut diduga harus disebut sebagai persidangan sesat. Betul Pak. Karena apa? Karena majelis hakim bukan pihak. Majelis hakim itu adalah bukan pihak yang berperkara maksudnya. Dia adalah pihak yang memeriksa, mengadili dan memutus. Maka netralitasnya harus tinggi sekali, sangat tinggi. Ya, apalagi Fakultas Hukum menyebutnya hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Betul Pak. Jadi harus punya netralitas yang tinggi. Kalau dari awal saja majelis hakimnya, ketua majelis yang dipimpin oleh Hafsah Febrianti sudah tidak netral, mempersoalkan mengenai Zoom, karyawan tidak boleh masuk karena berada di lokasi yang berbeda dan tidak ada dasar hukumnya. Betul, Pak Re. Tentu itu saya katakan itu bukan persidangan pengadilan pajak, ya. Patut diduga itu adalah persidangan sesat. Dan tentunya kalau PT Arion merasa dirugikan, ya tentu PT Arion bisa menggunakan nanti rekaman persidangan untuk membuat laporan atau pengaduan kepada Komisi Yudisial, ya, dan juga bisa membuat laporan dan pengaduan kepada Ketua Mahkamah Agung dan juga Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Ya, itu sih Pak yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dugaan persidangan sesat oleh Hafsah Febrianti dan kawan-kawan Pak ya. Dan kawan-kawan. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Re. Jadi karena dari ini ya Ketua Majelis Hakim Ibu Hafsah Febrianti tadi tidak bisa menunjukkan ini Pak dasar hukum tentang kewenangannya hanya mengatur yang boleh masuk ke Zoom hanya satu akun. Nah, akhirnya saya dan tim saya di office itu ini Pak keluar gitu Pak Re. Nah, ternyata ada tim lain juga Pak, karyawan kami yang lain di tempat lain itu di-approve masuk Pak Re. Di-approve masuk. Nah, di-approve masuk yang mereka permasalahkan adalah ini Pak Re. Form 1721 tentang bukti potong ini Pak Re. Nah, dari balik lagi Pak, Ketua Majelis Hakim Ibu Hafsah Febrianti ini mempermasalahkan Pak, ini apakah asli apa gimana ini form 1721-nya itu lah. Lah, tim kami itu tadi menanyakan, kalau nggak percaya silakan saja undang Dirjen Pajak Pak Surya Utomo.
sebagai saksi pemberi keterangan ini Pak ya, saksi atau pemberi keterangan saksi di pengadilan pajak. Apakah benar ini bukti fotonya 1721 ini sah apa tidak itu Pak. Itu majelis hakim setelah gitu kan muter lagi Pak, mengatakan Anda kan yang butuh, ya Anda yang mengundang lah kan. Seperti itu Pak Ari. Gimana itu tanggapannya Pak Ari? Itu yang mengundang seharusnya majelis hakim yang mempunyai kewenangan atau kami penggugat? Padahal yang mempermasalahkan form 1721 yang tidak percaya adalah majelis hakim. Seperti itu Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Rinto. Sebelum saya jawab mengenai isu yang kedua ini, saya perlu tambahkan mengenai isu yang pertama tadi, bahwa di pengadilan pajak itu setiap hakim yang beracara atau bersidang yang dipimpin oleh ketua majelis selalu memulai persidangan dengan menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, itu diatur di pasal 50 ayat 1. Kemudian Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, dan juga diatur di Per 1 2010, Per 1 2012, Per 3 2016, dan Per 1 2023. Jadi kalau sudah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pertanyaannya kenapa dia khawatir akunnya harus satu dan tidak boleh berada di dua tempat. Namanya juga dibuka dan terbuka untuk umum. Bahkan yang bukan karyawan aja boleh hadir. Nah itu mereka sudah mengantisipasi itu Pak Ari. Makanya dengan menyiarkan live di YouTube-nya Sekretariat Pengadilan Pajak, Pak Ari. Ini kan sudah dibuka untuk umum, sudah dilihat banyak orang, tinggal lihat di channelnya YouTube-nya Sekretariat Pengadilan Pajak. Itu untuk menggugurkan yang tadi, Pak Ari. Ya kembali lagi kalau berkaitan dengan dibuka dan terbuka untuk umum, kalau alasannya sudah ada YouTube, ya itu sah-sah saja. Tapi kemudian kembali lagi kenapa karyawan tidak boleh di-admit kalau menggunakan lebih dari satu akun. Itu juga tidak berdasarkan hukum. Tidak ada, Pak. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ini ada relevansinya antara pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan kenapa mereka tidak mau mengizinkan karyawan. Jangankan karyawan ya, karyawan aja tidak diizinkan ya, apalagi pengunjung, apalagi publik. Tentu ini berkaitan dengan tadi ya pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kalau undang-undang mengharuskan demikian, yang menjadi kekhawatiran itu sebenarnya apa? Bukankah Hakim Hafsah Febrianti itu sudah jadi hakim 8 tahun? Oh, sudah lama Pak ya? Iya. Sebelum beliau itu keluar dari pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kalau sudah punya jam terbang 8 tahun, sudah memeriksa ratusan mungkin ribuan perkara, lalu kekhawatirannya apa? Apakah beliau tidak yakin dengan kompetensi beliau? Ya, apakah beliau tidak yakin bahwa dia itu selama 8 tahun beracara dengan hukum acara peradilan pajak yang benar? Atau mungkin selama 8 tahun beracaranya dengan cara yang salah? Ya, atau makanya ketika diliput menjadi nggak yakin. Betul. Karena kalau orang tidak yakin itu Pak, ada keraguan bahwa yang dilakukan selama ini nggak benar. Kalau dia yakin benar, apa yang menjadi keraguan? Betul. Nah berarti patut diduga selama 8 tahun beracaranya kan bukan beracara berdasarkan hukum acara, tapi berdasarkan kesewenang-wenangan. Betul Pak Ari. Dan itu dipermasalahkannya gini Pak Ari, yang selama ini tidak pernah ada yang komplain gitu. Ya mungkin nggak ada yang komplain karena nggak tahu kan gitu Pak. Itu bukan alasan. Berarti kalau kemudian Hakim Hafsah Febrianti mengatakan tidak ada yang komplain, bukan berarti yang dilakukan itu benar. Betul Pak. Karena ketika diuji, ditanya oleh wajib pajak apa dasar hukumnya, tidak bisa menjawab, ya itu menandakan beliau tidak kompeten. Iya kan? Nah contoh aja, kalau saya kemudian melaksanakan peradilan semu, peradilan pajak, ya kalau mau ditonton oleh seluruh mahasiswa kan senang-senang aja. Malah senang Pak ya, malah populer. Dan kalaupun ada masukan kita terima demi perbaikan. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar, apakah selama 8 tahun beracara ini menggunakan hukum acara atau menggunakan kesewenang-wenangan. Jadi kemudian kalau ada komplain, ya tentunya harus ditanggapi, keberatan namanya itu, harus ditanggapi. Jangan kemudian dianggap sebagai resistensi. Oke Pak. Dan kemudian dibantah dengan kewenangan. Nah itu menandakan inkompetensi, ya, ketidakmampuan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau saya boleh sarankan kepada Hakim Hafsah Febrianti, tentu tidak perlu khawatir. Saya sebenarnya
sebagai seorang doktor ilmu hukum saya malu melihat beliau. Karena beliau itu menggunakan gelarnya di putusan pengadilan pajak itu SH loh. Oke. Tapi nggak bisa beracara. Oke. Itu malu saya kalau betul itu terjadi ya dengan PT Arion. Iya. Saya sangat malu sekali. Kan yang menjadi pertanyaan, apakah dia diajarin dulu di mata kuliah PLKH, pendidikan latihan dan kemahiran hukum? Katakanlah dia nggak diajarin. Apakah 8 tahun itu belum cukup gitu loh Pak untuk belajar? Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Hakim Hafsah Febrianti. Pak. Terima kasih Pak masukannya. Kembali lagi yang tadi Pak ya, yang terkait form 1721 tadi Pak. Berkaitan dengan bukti bahwa yang bersangkutan itu yang hadir sebagai karyawan adalah benar karyawan PT Arion. Betul Pak ya. Nah yang bersangkutan Hakim Hafsah Febrianti kan mempertanyakan bahwa ada keraguan bahwa yang hadir ini bukan karyawan PT Arion, ya. Nah, tentunya perlu pembuktian. Tapi pembuktiannya itu tidak perlu melebar dan meluas seperti dia adalah hakim pidana atau kemudian hakim hubungan industrial, hakim pengadilan hubungan industrial. Kenapa? Ketika tadi Pak Rinto mengatakan bahwa salah satu karyawan Bapak sudah menunjukkan bukti potong. Sudah Pak. Nah, kemudian ada form 1721 tadi, begitu. Sudah disampaikan. Lalu Hakim Hafsah meragukan keasliannya. Berarti kan beliau mengatakan bahwa ada indikasi bahwa form tersebut diduga palsu. Betul kan begitu ya? Betul Pak. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kapasitas hakim pengadilan pajak meskipun mencari kebenaran material, tapi bukan dalam konteks untuk mengungkap perkara tindak pidana. Kalau Hakim Hafsah mengatakan bahwa surat ini form 1721-nya diduga palsu, berarti kan dia ingin menjalankan tugas seorang hakim pidana untuk membuktikan bahwa betul terjadi tindak pidana pemalsuan. Bukan dalam kapasitasnya. Karena itu di pengadilan umum Pak ya, bukan di pengadilan pajak. Betul, itu di peradilan umum dan tepatnya di pengadilan negeri. Betul Pak. Ya, itu kapasitasnya hakim PN, bukan hakim pengadilan pajak. Hakim pengadilan pajak itu hanya memutus perkara administrasi berkaitan dengan gugatan dan banding. Bukan dalam kapasitas untuk membuktikan siapa pelaku tindak pidana, kemudian apa yang tindak pidana apa yang dilakukan, bukan itu Pak. Karena dia tidak sedang dalam memeriksa terdakwa di sini Pak. Ya, nah apa yang disampaikan di persidangan itu seolah-olah beliau itu sedang memeriksa perkara pidana. Betul Pak. Dan seolah-olah sudah ada terdakwanya duduk di depan sebagai pesakitan. Maka dibuktikan dulu bahwa apakah form 1721-nya ini palsu atau sebaliknya. Nah menurut saya itu sudah kebablasan. Overlap ini Pak ya? Ya, itu bukan kewenangannya Hakim Hafsah Febrianti dan kawan-kawan. Maka kembali lagi memang belajar hukum itu tidak cukup di level sarjana hukum ya. Harus kemudian didalami sampai kepada tingkat filosofis gitu ya. Yang kedua, dan harus tahu Pak ya, tujuan hukum sendiri harus apa kan untuk menciptakan keadilan Pak. Sangat. Betul. Kembali lagi badan peradilan itu kan dibentuk itu kan untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan. Ya, bukan menghalangi pencari keadilan. Nah, kalau kemudian tadi Pak Rinto menceritakan hal-hal tadi itu adalah bentuk penghalangan kepada pencari keadilan. Betul. Ya. Nah, apalagi kemudian wajib pajak sudah berusaha untuk membuktikan. Itu poin pertama ya, Pak. Jadi Hakim Hafsah Febrianti sederhananya bukan hakim dalam perkara tindak pidana atau bukan hakim pidana yang bekerja sebagai hakim di peradilan umum khususnya di pengadilan negeri. Ya, jadi bukan dalam memeriksa perkara pidana ini. Konteksnya dalam memeriksa perkara administrasi. Yang kedua, kalau Hakim Hafsah Febrianti meragukan bahwa formulir tersebut diduga palsu, maka bisa ditanyakan kepada wajib pajak yang bersangkutan, apakah karyawan ini betul karyawan, kan? Karena kalau bukan karyawan, maka pasti pengurusnya, direktur utamanya, atau direktur atau komisaris utama atau mungkin komisaris bisa menyatakan apakah yang bersangkutan karyawan atau bukan. Maka ketika keterangan saksi itu didengar, itu sudah cukup membuktikan karena keterangan saksi adalah salah satu alat bukti di pengadilan pajak ya, sesuai dengan norma pasal 69 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, mungkin Hakim Hafsah Febrianti lupa alat bukti itu.
Kalau dia nggak lupa, harusnya dia cukup menanyakan saja mana direktur utamanya, apakah betul yang bersangkutan karyawan. Betul, Pak. Tapi kan tadi, Pak, kena masalah tadi, Pak. Hanya satu akun aja yang boleh masuk, Pak. Nah itu, bagaimana bisa menanyakan kepada Pak Direktur dan Bu Direktur kalau kemudian tidak bisa diizinkan hadir? Betul, Pak. Mungkin saja Pak Direktur dan Bu Direktur bekerja dari rumah atau bekerja dari tempat lain. Kenapa tidak diizinkan? Nah ini kan menjadi mempersulit pembuktiannya. Iya. Nah pertanyaannya kenapa tidak ingin dibuktikan? Ya karena patut diduga supaya ada motif-motif yang kita tidak tahu kan begitu. Iya. Harusnya hakim itu terbuka saja terhadap semua alat bukti yang disampaikan. Iya. Karena semakin mudah hakim Memutuskan, Pak, ya. Kalau hakim mempunyai banyak alat bukti. Oke. Ya, Ini jangan malah dibatasi. mengurangi, Pak, ya. Nah, iya. Artinya kan Menghambat alat bukti, Pak, ya. artinya Hakim Hafsah Febrianti sebenarnya nggak ingin bersidang kalau begitu. Iya, betul. Tapi sudah membuat putusan. Iya, sudah ada putusan, Pak, sebenarnya. Nah. Sudah diduga, sudah ada pesanan, Pak. Iya. Jadi kalau nggak suka sidang tapi suka buat putusan, lalu untuk apa jadi hakim? Ya kan? Hakim Iya, itu kan iya. membuat putusan itu karena ada pembuktian ya, lalu kemudian dibuatkan pertimbangan hukum lalu amar. Betul. Nah kalau ini kan sepertinya udah nggak suka mendengarkan alat bukti ya langsung aja kepada amar gitu kan? Iya. Ya berarti ya memang hakim yang luar biasa Pak. Biasa. Di Tidak tengah suka ini, Pak, ya. beracara tapi suka membuat Putusan. amar gitu loh. Ya, ini mazhab beda lagi nih, Pak. Di tengah ini, Pak, ya, keprihatinan kita terhadap kemarin ada penangkapan dari Kejaksaan Agung terkait kasus ini, Pak, ya, maklar kasus dari MA, Pak, ya, Pak Zarov Zikar itu, Pak, ya, dan ditemukan uang total 920 miliar plus emas 51 kg, Pak, total hampir 1 triliun itu, Pak. Di tengah keprihatinan seperti itu masih ada hakim yang ini, Pak, ya, melanggar hukum acara dalam pengadilan pajak gitu, Pak, seperti itu, Pak Re. Ya tentu itu bukan hal yang baru Pak, karena pengadilan pajak ini kan sangat eksklusif Pak. Oke. Pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di bawah peradilan tun dan sangat eksklusif sekali, tidak terbuka. Coba saja Pak, kalau saya mengajar di Fakultas Hukum kan nggak semuanya paham pengadilan pajak. Betul, Pak. Apalagi di Fakultas Ilmu Administrasi, apalagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Iya. ya, yang tidak pernah diajarkan mengenai sengketa pajak. Bahkan kaget, Pak, ya, ada kata pengadilan pajak loh, ada pengadilan itu. Betul. Jadi memang sangat eksklusif sekali dan terkesan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Padahal yang namanya pengadilan itu ya siapa saja boleh untuk mencari keadilan di situ. Tidak ada eksklusivitas. Oke. Nah, kemudian saya mau tambahkan Pak tadi terkait dengan dua hal itu. Kemudian hal yang lain juga Hakim Hafsah Febrianti bukan dalam kapasitasnya sebagai hakim pengadilan hubungan industrial. Oke. Ya, kalau dia meragukan bahwa si A bukan karyawan, berarti dia ingin membuktikan bahwa A ini adalah karyawan atau bukan. Betul, Pak. Apakah kemudian hak-haknya itu diberikan apa tidak? Iya. Misalnya, itu kan tugas daripada hakim pengadilan hubungan industrial atau hakim PHI. Loh, beliau ini hakim PP, bukan hakim PN dan juga bukan hakim PHI. Iya. Nah, ini kemudian yang menjadikan sepertinya beliau itu tidak grounded dalam beracara ya, tidak napak bumi dalam beracara, tidak tahu kapasitasnya itu di mana. Apalagi beliau itu kan latar belakang sarjana hukum ya, harusnya bisa membedakan. Mungkin beliau tidak terlalu paham mengenai bukti potong ya, mengenai pajak penghasilan, tapi paling tidak kan dia sudah sering beracara. Jadi sekali lagi, kalau yang dipersoalkan adalah mengenai karyawan atau bukan, cukup menghadirkan saja direktur utama. Betul, Pak. Tidak perlu dibuktikan dengan mana perjanjian pengangkatannya. Iya, tadi diminta itu juga, Pak. Kalau itu yang dipersoalkan berarti kan beliau sudah menjadi hakim PHI, ya, bukan hakim minta PP. perjanjian kerjanya juga, Pak, tadi, Pak. Nah, berarti kan kembali lagi, ini upaya untuk mempersulit, padahal yang mau diperiksa pajaknya, Pak. Iya. Ya. Nah, jadi sepertinya dia tuh sangat khawatir dan ragu kalau karyawan ini masuk, maka kemudian sepertinya upayanya itu akan terlihat gitu loh ya. Upaya-upaya tertentu. Lah kenapa menjadi seperti itu? Nah, kembali lagi, apakah ini pengadilan pajak atau kantor bea dan cukai? Betul. Ya. Nah, kalau kemudian ini tidak bisa dijawab oleh yang bersangkutan Hakim Hafsah Febrianti, apakah beliau ini hakim PP, hakim PN atau hakim PHI? Kalau beliau tidak bisa menjawab, maka patut diduga bahwa yang bersangkutan selama 8 tahun ini beracaranya
secara serampangan. Tidak mengikuti hukum acara, Pak, ya. Mengikuti hukum acara peradilan pajak. Itu sebabnya beliau khawatir kalau kemudian diliput secara publik atau elektronik terbuka dan apa. Padahal ini yang hadir kan langsung, Pak, ya. Saya sebagai komisaris, Pak, ya, bukan tidak pakai kuasa loh, Pak. Tidak pakai kuasa di pengadilan pajak terkait hal biaya cukai, Pak. Apalagi ini WP sendiri yang hadir. Ya, Bapak saya yakin sudah punya pengalaman sering di pengadilan pajak berkaitan dengan perkara pajak, ya. Betul, Pak. Ya. Apakah punya persoalan mengenai ini? Tidak pernah, Pak. Nah, tidak pernah. Apakah dipersoalkan mengenai akun lebih daripada satu? Tidak pernah, Pak Re. Ya. Nah, kalau ini saja sudah dipersoalkan, bagaimana nanti Arion bisa menghadirkan ahli? Iya. Nah, jangan-jangan ketika menghadirkan ahli nanti hakim akan mengatakan karena sidangnya online, hadirnya juga harus online. Dan harus di tempatnya sama. Ya. Padahal kan sebenarnya tidak. Pengalaman Bapak bagaimana waktu itu? Bisa, Pak, di tempatnya berbeda bisa, Pak Re. Bisa. Dan menghadirkan ahli, Pak, bisa onsite apa tidak? Bisa onsite. Bisa onsite. Cuman katanya ini, Pak, Ibu Ketua Majelis Ibu Hafsah Febrianti ini katanya Majelis 7 punya sendiri, Pak, punya aturan sendiri gitu, Pak. Itu tadi yang seperti itu yang berkali-kali disampaikan. Ya, kalau dibuat aturan sendiri dibuat aja secara tertulis. Dan kalau aturan itu merugikan wajib pajak, ya sudah, berarti IWPI tinggal memberikan pengumuman bahwa kalau mau beracara di Majelis 7 seperti ini loh. Kalau Anda nggak penuhi, ya lebih bagus Anda nggak usah beracara karena tidak umum itu. Tidak umum. Dan menurut saya itu merugikan wajib pajak khususnya PT Arion kan, sesuai dengan informasi Bapak tadi. Terkait yang ini, Pak, yang tadi yang saya sampaikan, Pak, yang untuk menghadirkan ini, Pak, Dirjen Pajak, Pak, untuk membuktikan keabsahan form 1721 tadi, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Rinto. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada keraguan daripada Hakim Hafsah Febrianti. Betul, Pak, ya. Beliau mengatakan formulir ini diduga palsu atau tidak asli, kan begitu ya. Saya mau mengatakan bahwa itu bukan kapasitas Hakim PP, itu kapasitasnya Hakim PN atau Hakim PHI. Namun demikian, kalau yang bersangkutan tetap meragukan, beliau bisa menggunakan kewenangannya sesuai pasal 54 Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menghadirkan misalnya pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini saya diberitahu adalah karyawan menyebutkan Direktur Jenderal Pajak. Iya, betul, Pak. Ya. Nah, kalau yang ragu itu adalah Hakim Hafsah Febrianti, yang tentu yang menghadirkan adalah Hafsah Febrianti, bukannya karyawan atau wajib pajak. Betul, karena kan beliau yang meragukan. Nah, ini cara berpikirnya agak sedikit sesat ya. Karena dia yang meragukan tapi dia yang tidak mau menggunakan kewenangannya. Pertanyaannya, kenapa beliau ragu untuk memanggil Direktur Jenderal Pajak kalau memang diduga form 1721-nya adalah palsu? Harusnya kan dia bisa. Dia bisa manggil Pak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, dan nanti Pak Suryo bisa mendelegasikan kepada pihak lain. Betul, Pak. Seperti biasanya, Pak, ya. Tapi yang saya mau katakan adalah hakim dalam membuat suatu perkara itu menjadi terang dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan hukum acara peradilan pajak. Nah, kalau dia tidak mau menggunakan kewenangannya, tapi menggunakan para pihak untuk bekerja lebih keras untuk menghadirkan saksi, padahal yang membutuhkan itu adalah majelis hakim, karena tanpa saksi itu majelis hakim tidak bisa memutus. Maka hakim sendirilah yang harus mengundang. Itu jelas diatur normanya dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, jadi kembali lagi kami atau saya harus menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu harusnya lebih banyak membaca literatur, ya, dan tentunya harus lebih banyak lagi belajar beracara kepada hakim-hakim senior di majelis-majelis yang lain, atau mungkin hakim-hakim di peradilan yang lainnya yang mempunyai jam terbang sudah 20 tahun, 30 tahun, ya. Jadi sekali lagi, siapa yang mendalilkan itulah yang membuktikan. Kalau hakim itu ragu, ya dia yang harus manggil saksinya. Tapi kalau saksi itu perlu menghadirkan saksi, para pihak perlu menghadirkan saksi atau ahli, maka dialah yang perlu menghadirkan. Jadi jangan dibalik tentunya. Ya, demikian Pak Rinto. Ya, sudah. Terima kasih, sudah cukup jelas ini Pak Ari terhadap dua hal tadi, Pak Ari, terkait dengan apa yang tidak boleh masuk di Zoom, sama terkait dengan form 1721 karyawan yang sebagai ini yang mewakili direktur di sidang pengadilan pajak hari ini, Pak Ari. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih teman-teman dari IWP yang sudah menyimak perbincangan kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Rinto. Selamat siang. Selamat siang. Semoga sidang berikutnya menjadi lebih baik.